Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan berbagi cerita yang dapat menambah pengetahuan. Nah, sebelum itu, perkenalkan aku Tariska Nurwidia dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2019 yang akan menemani kamu lewat podcast kali ini selama beberapa menit ke depan. Tanpa menghilangkan logat yang medok-medok ya, karena aku dari Kendal, Jawa Tengah, keturunan asli Jawa. Nah, di Jawa itu nggak asik kayaknya kalau nggak ngomongin cerita-cerita kontroversi menyangkut kesenian maupun cerita-cerita di balik kesenian tersebut. Mungkin gak hanya orang Jawa aja ya yang mengenal tokoh-tokoh wayang, dan gak cuma orang-orang Indonesia aja, bahkan negara lain seperti India pun memiliki kisah versinya sendiri. India mengenal sosok Drupadi yang menikah sejumlah 5 kali, sesuai dengan jumlah Pandawa. Hal ini karena memang dalam versi India, Drupadi menikah dengan 5 orang Pandawa. Meski dalam hal ini, versi Jawa menyebutkan Drupadi menikah hanya 1 kali dengan Yudhistira, atau yang sering dikenal dengan sosok Pandawa yang paling tua, yaitu Puntadewa. Nah, sampai di sini pasti banget nih teman-teman bertanya, kenapa sih Drupadi menikah sejumlah 5 kali dalam versi India? Apa sih makna dari pernikahan Drupadi tersebut? Nah, kita akan bahas nih satu persatu makna dari pernikahan tersebut. Tapi nggak sayang dong nanti kalau kita nggak kenalan dulu sama tokoh utama kita yang bernama Drupadi ini. Nah, siapa sih Drupadi itu? Kok bisa sih dia nikah 5 kali? Nah, Drupadi itu ialah seorang putri dari kerajaan Pancala yang didapat dari ritual yajna. Apa sih yajna itu? Yajna merupakan semacam ritual, doa, dan pemujaan kepada dewa untuk mendapatkan berkat tertentu. Nah, dari sini kita tahu kan niat awal Raja Drupada yang merupakan ayah dari Drupadi ini melakukan ritual yajna untuk meminta seorang putra. Tapi Raja Drupada dikaruniai seorang putri yang dilahirkan melalui api karena suatu takdir, yaitu Drupadi. Nah, dari kejadian itu, Raja Drupada yang menganggap bahwa seorang putri itu pasti lemah, gak berguna, bahkan menjadi beban keluarga tuh istilahnya di zaman sekarang. Nah, Raja Drupada yang menyampaikan permintaannya kepada dewa, meski Drupadi memiliki paras yang sangat cantik, ia akan menderita seumur hidup dan akan terbakar api. Tapi kayaknya bakal panjang ya kalau kita bahas Drupadi dari lahir. Langsung aja kali ya. Drupadi itu menikah dengan 5 orang laki-laki. Otomatis dia bimbang dong membagi waktunya dengan 5 laki-laki tersebut. Iyalah, zaman sekarang punya suami 1 aja masih susah bagi waktu kan. Nah, akhirnya Drupadi ini menemui Basudewa Krishna yang kemudian diberikan 5 buah batu permata. Di sini, Krishna mengatakan bahwa Pandawa itu satu, yaitu kebenaran, dengan arti masing-masing. Apa sih arti dari masing-masing Pandawa tersebut? Yang pertama itu ada Yudhistira ya, atau yang aku kenalin di awal tadi sebagai Puntadewa, suami sah satu-satunya Drupadi dalam versi Jawa yang memiliki makna kejujuran atau kebaikan hati. Nah, yang kedua itu ada Bima atau Werkudara,
yang bermakna kekuatan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga ada Arjuna yang memiliki makna ketepatan dan kepandaian. Dalam arti, gak baik ya kalau memperlakukan orang lain terlalu baik, harus sesuai porsinya. Nah, selain itu, Arjuna ini juga menggambarkan kalau manusia dalam mengambil keputusan gak boleh kalau cuma pakai hati sama emosi. Kenapa sih? Harus pakai nalar juga dong pastinya. Dan yang terakhir adalah Nakula dan Sadewa yang bermakna dukungan dan kerjasama. Dari Pandawa tersebut yang merupakan 5 kesatuan dalam batu permata, Krishna itu menyampaikan kalau Drupadi itu menikahi satu kebenaran dengan tubuh dan wujud yang berbeda sejumlah 5 tersebut. Dalam wujud itu, aku tegasin lagi nih, tentunya memiliki makna yang berbeda, yang semuanya benar, dan kebenaran itu menjadi tanggung jawab yang besar, seperti pernikahan. Bukan berarti membenarkan seseorang dapat menikah 5 kali ya, karena gak semua orang dong bisa lakuin kelima hal itu. Nah, dari semua cerita itu, pernikahan yang dilakukan Drupadi ternyata hanya sebuah penggambaran untuk kita semua nih. Semoga aja makna dari pernikahan Drupadi itu dapat diterima teman-teman dengan baik. Mungkin sampai sini dulu cerita tentang Drupadi. Boleh dong di kesempatan lain aku akan cerita hal-hal yang berbau kesenian yang jauh lebih menarik dan jauh lebih bermakna lagi.